Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal asesmen madrasah untuk kelas 9 MTS tahun 2024. Adapun soal-soalnya merupakan materi di bab perpangkatan dan bentuk akar yang merupakan materi kelas 9 semester ganjil. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Perpangkatan dan bentuk akar. Untuk soal yang pertama, nilai dari 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Untuk menghitung hasil perpangkatan ini, maka kita uraikan pecahan ini berdasarkan bilangan pokoknya, yaitu 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 4 per 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk pecahan yang ada di dalam tanda kurung ini, kita gunakan sifat A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya kita kurangkan. Maka untuk 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 3. Kemudian dikali dengan untuk 4 pangkat 4 per 4 pangkat 3 ini sama dengan 4 pangkat 4 dikurang 3. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk hasil dari 3 pangkat 4 dikurang 3 adalah 3 pangkat 1. Maka cukup kita tuliskan dengan 3. Kemudian dikali dengan untuk 4 pangkat 4 dikurang 3 hasilnya adalah 4 pangkat 1. Maka cukup dituliskan dengan 4. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 3 dikali 4 adalah 12. Maka didapat 12 pangkat 2. Artinya 12 dikali 12. Hasilnya adalah 144. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal yang kedua. Bentuk sederhana dari akar 175 dikurang 5 akar 343 ditambah akar 63 dikurang 3 akar 112 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung hasil dari operasi campuran bentuk akar ini, maka kita nyatakan bentuk akar ini menjadi bentuk akar yang sejenis. Nah, untuk akar 175 ini dapat kita nyatakan menjadi akar 25 dikali 7. Kemudian untuk negatif 5 akar 343 dapat kita nyatakan menjadi negatif 5 akar 49 dikali 7. Berikutnya untuk akar 63 dapat kita nyatakan menjadi akar 9 dikali 7. Sedangkan untuk negatif 3 akar 112 dapat kita nyatakan menjadi negatif 3 akar 16 dikali 7. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Maka untuk akar 25 dikali 7 ini sama dengan akar 25 dikali akar 7. Kemudian untuk negatif 5 akar 49 dikali 7 ini sama dengan negatif 5 dikali akar 49 dikali akar 7. Berikutnya untuk akar 9 dikali 7 ini sama dengan akar 9 dikali akar 7. Dan untuk negatif 3 akar 16 dikali 7 ini sama dengan negatif 3 dikali akar 6 dikali akar 7.
Nah, berikutnya tinggal kita hitung hasil dari akar-akar ini. Nah, untuk akar 25 itu hasilnya adalah 5. Maka 5 dikali akar 7 hasilnya adalah 5 akar 7. Kemudian hasil dari akar 49 ini adalah 7. Maka negatif 5 dikali 7 dikali akar 7 hasilnya adalah negatif 35 akar 7. Berikutnya, hasil dari akar 9 ini adalah 3. Maka positif 3 dikali akar 7 hasilnya adalah positif 3 akar 7. Terakhir, hasil dari akar 16 adalah 4. Maka negatif 3 dikali 4 dikali akar 7 hasilnya adalah negatif 12 akar 7. Sehingga didapat 5 akar 7 dikurang 35 akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurang 12 akar 7. Nah, perhatikan bahwa bentuk akarnya ini sudah sejenis, yaitu sama-sama memuat akar 7. Maka tinggal kita jumlahkan dan kurangkan saja koefisiennya, yaitu 5 dikurang negatif 35 ditambah 3 dikurang 12 akar 7. Hasilnya adalah negatif 39 akar 7. Sehingga didapat hasil dari operasi bentuk akar ini adalah negatif 39 akar 7. Jadi jawabannya adalah C. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang ketiga. Bentuk sederhana dari akar 5 ditambah akar 3 per akar 20 dikurang akar 12 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Akar 5 ditambah akar 3 per akar 20 dikurang akar 12. Ini merupakan bentuk pecahan bentuk akar. Nah, karena penyebutnya ini merupakan bentuk akar, maka harus kita rasionalkan penyebut dari pecahan bentuk akar ini. Caranya, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan dari akar 20 dikurang akar 12 ini, yaitu akar 20 ditambah akar 12 per akar 20 ditambah akar 12. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan kedua pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan mengalihkan penyebut dengan penyebutnya. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat distributif atau menggunakan cara skema, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk pembilangnya yaitu akar 5 ditambah akar 3 dikali dengan akar 20 ditambah akar 12. Maka kita kalikan akar 5 dengan akar 20. Hasilnya adalah akar 100. Kemudian kita kalikan akar 5 dengan akar 12. Hasilnya adalah positif akar 60. Berikutnya, kita kalikan positif akar 3 dengan akar 20. Hasilnya adalah positif akar 60. Terakhir, kita kalikan akar 3 dengan akar 12. Hasilnya adalah positif akar 36. Berikutnya, untuk penyebutnya yaitu akar 20 dikurang akar 12 dikali dengan akar 20 ditambah akar 12, kita gunakan sifat akar A dikurang akar B dikali akar A ditambah akar B, itu hasilnya adalah A dikurang B. Maka didapat penyebutnya adalah 20 dikurang 12. Nah, langkah selanjutnya untuk pembilangnya. Hasil dari akar 100 ini adalah 10. Kemudian hasil dari akar 60 ditambah akar 60 adalah 2 akar 60. Kemudian hasil dari akar 36 adalah 6. Sehingga didapat untuk pembilangnya adalah 10 ditambah 2 akar 60 ditambah 6. Kemudian untuk penyebutnya ini, hasil dari 20 dikurang 12 adalah 8. Nah, langkah selanjutnya, 10 ini bisa kita jumlahkan dengan 6. Hasilnya adalah 16. Kemudian ditambah dengan 2 akar 60. Nah, untuk akar 60 ini hasilnya itu adalah 2 akar 15. Maka 2
dikali dengan 2 akar 15, hasilnya adalah 4 akar 15. Kemudian per 8. Nah, langkah terakhir tinggal kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi bilangan 16, kemudian 4 dan 8 dengan 4. Maka 16 itu dibagi dengan 4, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk 4 akar 15 ini kita bagi dengan 4, hasilnya adalah positif akar 15. Sedangkan untuk penyebutnya yaitu 8, kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 2. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 4 ditambah akar 15 per 2. Jadi jawabannya adalah D. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal asesmen madrasah untuk kelas 9 MTS tahun 2024, di mana materi yang kita bahas pada soal tadi merupakan materi di bab perpangkatan dan bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.